wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa anta. Sahabat Haramain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka meski tidak berada di dalam satu lokasi yang sama, tapi insya Allah kita niatkan hari ini dengan niat yang sama, dengan niat menuntut ilmu, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di pagi yang indah ini ya. Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih begitu baik kepada kita semua, memberikan begitu banyak nikmat sehingga kita hari ini bisa silaturahim, bisa bertemu kembali, bisa menuntut ilmu di pagi selepas subuh. Insya Allah mudah-mudahan malaikat-malaikat bisa mencatat sebagai satu amal kebaikan yang kita lakukan di pagi hari ini. Ya, karena kalau jam 5:30 ini insya Allah waktu syuruk. Ya, insya Allah ini baik sekali pertemuan kita dilaksanakan di pagi hari. Salam serta salam, mari sama-sama tak lupa pula kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa berada di belakang panji Islam kelak ketika di akhirat nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita sayangi, guru kita Kiai Haji Ahmad Kosasi MA, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Terima kasih banyak Kiai. Beliau adalah Ketua Dewan Syariah dari Lasnas PPPA Darul Quran sekaligus Komisaris PT Al-Amin Mulia Lestari atau biasa kita kenal dengan nama Dakut Travel. Teman-teman sekalian, di pagi hari ini kita akan coba mengkaji, kita akan coba mendengarkan, kita akan coba belajar ya, satu tema dari ratusan bab yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas bab kedua terkait dengan taubat. Ya. Maka kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyiapkan catatan, silahkan untuk bisa disiapkan sebelum kita nanti masuk ke dalam materi inti yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Kosasi MA. Baik, sebelum kita mulai, kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, terutama untuk gurunda kita, Kiai Haji Yusuf Mansur, keluarganya, Kiai Haji Ahmad Kosasi, keluarganya, para pimpinan Darul Quran, ya, Dirut Daku Travel, Bapak Haji Unang Abdul Fatah beserta keluarganya, serta para mitra-mitra, agen, para jamaah, para calon jamaah, para peserta semua yang alhamdulillah hari ini sudah hadir mengikuti kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajatnya, memudahkan langkahnya, memudahkan ikhtiarnya, dan melapangkan rizkinya. Biniyatil qabul wa syafa'ati rasul wa taysiril umur al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, saya ingin menyapa sahabat-sahabat yang hari ini sudah bergabung di dalam forum kita. Terima kasih banyak Bu Hajah Leni. Bu Hajah sangat rajin sekali, Masya Allah. Bukan hanya di forum kajian, ya di setiap forum insya Allah ada Bu Hajah Leni. Mau di
PPPA, mau di Daku Travel, mau di pesantren, mau di mana-mana. Alhamdulillah. Makasih banyak Bu Hajah Leni yang sebegitu engage-nya, sebegitu apa namanya motivasinya, kuatnya motivasi buat mengikuti setiap kegiatan-kegiatan kita. Makasih banyak Bu Hajah. Kemudian ada Bu Hajah Isti, alhamdulillah terima kasih sudah hadir. Kemudian Pak Alvito Faris, terima kasih banyak sudah hadir. Ada Bu Ai Roswati, makasih banyak sudah hadir. Kemudian ada Mas Arief, makasih banyak sudah hadir juga di pagi hari ini. Bu Hajah Fatimah, terima kasih banyak Bu Hajah Fatimah telah hadir. Bu Hajah belum di apa namanya suaranya itu, jadi tidak terdengar sepertinya. Nanti mungkin di pojok kiri bawah ada tanda headset Bu Hajah Fatimah, klik di situ supaya bisa terdengar. Ya, sepertinya mic-nya belum nyala. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kalam, insya Allah nanti kita akan coba langsung saja mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Ahmad Kostasi, MA. Kepada beliau, kami persilakan. Oke, sudah siap? Ya. Alhamdulillah. Makasih banyak, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para hujjaj, para hajjat, calon-calon tetamu Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang belum pernah ke Mekah, ke Madinah, kita doakan agar Allah mudahkan perjalanannya ke dua kota suci, baik sebagai haji maupun sebagai tetamu umroh. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan disehatkan badan mereka, dimudahkan segala urusan mereka sehingga bisa sampai ke dekat Ka'bah baik untuk berhaji maupun untuk berumroh. Amin ya rabbal alamin. Tentunya pengalaman haji dan pengalaman umroh sebuah pengalaman yang memang saat ini boleh kita rasakan bahwa sesuatu yang memang sangat-sangat berharga sekali, sangat-sangat membekas sekali dalam diri kita, sangat-sangat mempengaruhi jiwa kita manakala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam baik di bulan haji untuk berhaji maupun di bulan-bulan lain untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka oleh karena itu tentunya tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan, selalu doa kita Allahumma ballighna ila baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Baitullahil Haram dan juga berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan boleh kita katakan rindunya orang yang sudah pernah berhaji, sudah pernah berumrah lebih besar daripada rindunya orang yang belum pernah. Kenapa? Karena biasanya karena alasannya orang yang sudah pernah haji dan sudah pernah umrah itu sudah pernah merasakan nikmatnya berhaji, nikmatnya berumrah. Jadi kepengenannya itu lebih besar lagi dibandingkan yang belum pernah. Ya, bolehlah kita bandingkan dengan orang yang sudah menikah. Ya. Kalau belum menikah, ditawarkan menikah mungkin masih setengah-setengah maunya. Ya. Tapi kalau sudah pernah menikah, kemudian dia terpisah, kemudian dia terpisah pernikahannya, itu kalau ditawarkan nikah itu tanpa pikir panjang lagi dia, ya langsung saja mau, langsung saja jawabnya
mau dia tanpa tanpa pikir panjang. Begitu juga orang yang berhaji, orang yang berumroh. Ketika dia sudah berhaji, sudah berumroh, lalu ditawarkan mau haji, itu nggak pakai pikir panjang lagi dia. Ya, pasti jawabnya mau dan mau. Tapi kalau orang yang belum pernah berhaji, belum pernah ditawarkan haji dan umroh, itu ada pertimbangan lain dia. Nanti saya gimana di sana gimana. Nah, sehingga mudah-mudahan orang-orang yang belum berhaji ini, teman-teman kita yang belum berhaji, Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk menunaikan ibadah haji, dan juga yang sudah pernah, Allah berikan lagi rezeki yang cukup, yang luas, sehingga bisa melaksanakan ibadah yang kedua dan ketiga. Para sahabat daku yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, jamaah yang saya hormati, kali ini kita disajikan satu bab, satu pembahasan, satu kajian yang insya Allah mengena buat kita semua, ya, yaitu at-taubah. Ya, saya share dulu barangkali ya. Mohon maaf ini. Ya. Oh, baik, nggak apa-apa. Kali ini bahasan kita tentang taubah, ya, babut taubah, yaitu soal yang mungkin kita nggak asing. Taubat atau bahasa Indonesia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya apa sih itu arti taubah, ya? Taubah ini bahasa Arab, ya, yang di Indonesiakan menjadi taubat, ya, atau menjadi taubat itu sama, ya, sama, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat artinya kembali, ya. Orang yang tadinya jauh lalu kembali mendekat. Orang yang tadinya bergelimang keburukan, lalu dia tinggalkan keburukan, kembali kepada kebaikan. Itu namanya juga taubah. Taba ilallah. Berarti sebetulnya manusia itu lebih besar potensinya untuk melakukan kebaikan. Lebih banyak dorongannya untuk melakukan kebaikan, ya, dibandingkan dengan melakukan keburukan dan kejahatan. Hanya karena ada faktor setan, ya, ada karena gangguan setan yang begitu besar, yang begitu dahsyat, dan semangat setan itu yang sangat luar biasa untuk mencari sebanyak-banyak teman mereka ke dalam neraka, maka banyak orang-orang yang tergoda, banyak orang-orang yang terganggu, banyak orang yang terpedaya dengan gangguan setan ini. Namun alhamdulillah, masya Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang membuka pintu taubat, membuka pintu ampunan di malam hari bila ada hamba-hambanya yang berdosa di siang hari. Kemudian juga membuka pintu taubat di siang hari, membuka pintu ampunan di siang hari bagi mereka-mereka yang melakukan dosa di malam hari. Jadi peluang untuk taubat kepada Allah, peluang untuk minta ampun kepada Allah, peluang untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat panjang waktunya. Kapan waktunya? Sampai kapan waktunya? Ila sa'atil gharghar. Sampai di mana kita sudah tidak ada lagi kesempatan untuk hidup. Sa'atil gharghar artinya saat nyawa itu ditenggorokan. Sudah di bahasanya sudah gharghara. Seolah-olah sudah sudah tidak ada harapan lagi buat hidup, ya. Ya, bukan hanya sekedar sakit. Kalau sakit bisa jadi ada orang yang setelah sakit parah, sedemikian lama dia sakit bisa sehat kembali. Tapi kalau sudah gharghara, nyawa itu sudah ditenggorokan, gharghara itu mungkin dari suara, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup. Nah, saat itu selesailah, tertutuplah pintu tobat di hadapannya. Sebagai contoh, umpamanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika dia membuka pintu taubat kepada semua yang taubat kepada Subhanahu wa taala, tapi kalau sudah saat al-gharghara, ya,
Bagaimanapun cara dia minta taubat, kalau sudah saat al-ghargharah, sudah saat nyawa tenggorokan, itu Allah tidak akan terima lagi taubatnya. Sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun ketika Allah ceritakan kepada kita, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kata Allah dalam surah Yunus ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memisahkan Firaun. Bagaimana Firaun itu ketika saat di mana nyawa sudah ditenggorokan, dia berkata begini. Hatta idza, ketika dia ini sudah tenggelam, ya. Sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup, ya. Nyawanya sudah ditenggorokan. Dia berkata, hatta idzal qala amantu annahu la ilaha illa Ahmad ibn. Aku saat ini beriman. Dengan apa beriman? Beriman dengan siapa? Amantu annahu la ilaha illa allazi amar bi banu Israil. Aku beriman sebagaimana yang diimani oleh Bani Israel, kaum Nabi Musa, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-ana qad asaita qablu. Ya Firaun, baru sekarang ya kamu taubat, baru sekarang yang kamu insaf, baru sekarang yang kamu mau percaya dengan Tuhannya Nabi Musa, baru sekarang ya kamu mau bergabung dengan Nabi Musa sebagai ana minal muslimin, sebagai orang yang muslim. Qad asaita qablu. Padahal sebelumnya kamu sudah menjadi orang yang ingkar, bahkan sebelumnya engkau mengaku sebagai dirimu sebagai Tuhan. Artinya di sini tidak terima kesadarannya, tidak terima iman Islamnya. Kenapa? Sudah nyawanya sudah sampai ke tenggorokan. Wala'iyadzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah membuka peluang pintu taubat kepada semua hambanya, sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Sampai kapan? Sampai saat al-ghargharah, sampai nyawa di tenggorokan. Nah, hanya saja setiap orang tidak punya pengetahuan tentang kapan dia meninggalnya, kapan dia kembali kepada Allah, sehingga apa? Sehingga tidak boleh ada orang yang menunda-nunda masa pertobatannya. Kenapa? Takut, khawatir, jangan-jangan umurnya lebih dulu daripada taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajalnya sampai lebih dulu daripada taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak punya kesempatan lagi untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah meninggal duluan sebelum dia mendapat kesempatan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka kata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib kepada semua orang yang baik dia umpamanya dia mungkin merasa saya mah tidak punya dosa, ya, atau tidak punya dosa besar, jadi nggak perlu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, jangan ada anggapan demikian. Kenapa? Karena kullu bni adam khata'un, ya. Semua yang namanya manusia, semua cucu Adam ada kesalahan. Ada di antara ada pada diri mereka dosa atau kesalahan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Maka baik yang banyak maupun yang sedikit itu wajib. Wajib apa? Wajib dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia terus-menerus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Pertobatan itu wajib hukumnya pada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dosa besar maupun dosa kecil. Baik dosa yang mungkin dikerjakan oleh anggota badan kita, lisan kita, mata kita, telinga kita,
tangan kita, bahkan juga dosa yang terjadi pada hati kita atau di batin kita. Apa dosa batin? Dosa batin itu antara lain iri dan dengki. Itu dosa batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa zahir ini banyak sekali. Karena setiap anggota badan kita berpotensi melakukan perbuatan dosa, sehingga nanti pada hari kiamat anggota-anggota yang melakukan dosa tersebut dia mengakui sendiri dosanya, ya Allah, ya. Tangan mengakui, ya. Telinga mengakui, ya. Mata mengakui, ya. Lisan ya memang kerjaannya ngomong, ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala pasti ngomong nanti kalau dia memang banyak perbuatan dosanya. Tapi ini tangan ini, telinga ini yang saat ini sering kita tutupin perbuatannya. Mata ini yang saat ini di dunia sering kita tutupin kesalahan-kesalahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim. Mulutnya ditutup sudah. Yang selama di dunia sering nyerocos, yang selama di dunia sering ngomong, yang selama di dunia mungkin nutupin kesalahan di tangannya, kesalahan matanya, kesalahan telinganya, pada hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim, kata Allah. Kami tutup, kami bungkam mata, kami bungkam lisannya, kami tutupin mulutnya, kami diamkan, kami bisukan lisannya, sehingga yang ngomong apa? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang ngomong. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, tangan mereka ngomong, kata kaki betul apa yang diomongkan oleh tangan. Kaki mereka ngomong atas kesalahannya, kata tangan betul apa yang kaki mereka. Telinga kanan, telinga yang ngomong, kata matanya betul itu telinganya berbuat ini. Mata ya, semuanya di anggota badan kita ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Sampai nanti itu badan kita sendiri nih, ya, belum dengan orang lain, badan kita sendiri apa? Badan kita itu ribut samanya, ya. Tangan marahin kaki, kaki marahin tangan, mata marahin telinga, telinga marahin mata. Kenapa? Karena loh, anggota badan, tangan, kamu ini kurang ajar ya. Kenapa? Di dunia dulu aku tutupin perbuatan dengan lisan. Masa sekarang nggak muas? Hingga nanti kata Allah, lima syahidtum alaina. Kaki, kenapa kamu sekarang bersedia jadi saksi atas perbuatan tangan yang salah dahulu? Hai telinga, kenapa kamu sekarang bersedia menjadi saksi atas perbuatan mata? Padahal waktu di dunia semuanya aku tutupin dengan lisan. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu pada ngomong sekarang? Apa kata mereka? Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Maaf, sorry banget. Kenapa? Ini tangan, ini kaki, ini telinga, tahu-tahu bisa ngomong. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Tangan ini, kaki ini, telinga ini kok saat ini di hari kiamat ini dibikin ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sangat mampu memberikan memberikan kemampuan bicara kepada semua benda beku, ya. Bisa saja pohon ngomong, ya. Bisa saja batu diberikan ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tangan kita, termasuk kaki kita, termasuk telinga kita, termasuk mata kita, kata Allah, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Semuanya mengakui, hai tangan, hai kaki, hai mata, hai telinga, kami ini masing-masing mengakui antaqana, kami ini Allah berikan kemampuan buat ngomong, buat berbicara, di mana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan bicara, memberikan kemampuan ngomong kepada segala sesuatu. Baik itu pohon, baik itu batu, matahari, langit, bumi, Allah
sangat mampu untuk memberikan kepada mereka kemampuan berbicara. Jangankan di akhirat, di dunia saja Allah sudah berikan kepada mereka kemampuan untuk bertasbih kepada Allah dengan gaya mereka, dengan cara mereka. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian nggak pernah paham bagaimana batu bertasbih, bagaimana air bertasbih, bagaimana pohon bertasbih, bagaimana bintang gemintang bertasbih, bagaimana matahari bertasbih, bagaimana bulan bertasbih, bagaimana benda-benda langit semuanya bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak pernah paham bagaimana cara mereka bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga hewan-hewan yang selama ini kita nggak pernah paham bagaimana cara bertasbih mereka. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana caranya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya kita melepaskan diri kita nih dari beban-beban dosa? Kenapa? Karena dosa itu pengaruhnya besar sekali. Bisa berpengaruh kepada fisik kita, bisa berpengaruh kepada mental kita, bisa berpengaruh kepada ibadah kita, bisa berpengaruh kepada rezeki kita. Salah satu hadis yang saya hafal tentang bagaimana dosa itu mempengaruhi rezeki kita di hadapan Allah, terhadap rezeki kita di dunia ini. Apa kata Nabi? Innal abda la yuhramur rizqa bidzambin asabah. Kata Nabi SAW. Sesungguhnya seorang hamba itu bisa terhalang rezekinya, gagal dapat rezeki gara-gara apa? Gara-gara bidzambin asabah, gara-gara ada dosa yang dia lakukan. Maka orang yang barangkali begini, ada orang yang merasa hidupnya susah atau kesehatannya selalu merosot, dia tidak merasakan badannya fit, ada saja yang dia rasakan, atau psikisnya itu terasa tidak nyaman, ya, tidak tenang batinnya, tidak tenang jiwanya. Kenapa dia merasakan sebuah itu? Bisa jadi ada dosa yang belum dia mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa yang dia biarkan nendap dalam dirinya. Mungkin juga ada dosa yang terus ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang lain sehingga mempengaruhi jiwa. Maka tentunya kalau kita ingin mendapatkan ketenangan batin, ya, mendapatkan kesehatan fisik, dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi anjurkan, ya, melazimkan istighfar, melazimkan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang menyanggah kayak begini. Yang perlu ditobatin itu kan dosa besar. Dosa kecil itu nggak perlu dimintakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dulu, ya. Kita lihat tuh. Yang namanya dosa besar apa sih? Yang namanya dosa kecil apa sih? Dosa besar itu kata para ulama, kita tidak menghitung jumlahnya, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan lebih dari 70, ada yang mengatakan kurang dari 70. Tapi yang diberikan pemahaman oleh para ulama bahwa yang namanya dosa besar itu perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang Allah sudah tetapkan hukumannya di dunia. Jadi kalau ada perbuatan maksiat yang Allah tetapkan hukumannya, cara hukumannya atau jumlah kadar hukumannya, maka itu termasuk dosa besar. Baik yang ada di Al-Quran maupun hukuman yang ada dari hadis Nabi. Contohnya begini. Pamannya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah.
pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahum. Potonglah tangan mereka. Nah, ini berarti dosa besar. Kenapa? Karena hukumannya Allah sudah tetapkan di dunia. Itu dipotong tangannya kalau terbukti mencuri. Lalu apa lagi? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pelaku zina wanita, pelaku zina laki-laki, kata Allah Subhanahu wa taala, fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Maka jilidlah, cambuklah masing-masing mereka sebanyak 100 kali jilidan, 100 kali cambuk. Ini juga dosa besar. Kenapa? Karena Allah tetapkan hukumannya sudah di dunia. Apalagi? Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidum samanina jaldah. Orang-orang yang menuduh orang-orang baik, baiklah orang-orang laki maupun perempuan yang menuduh orang baik-baik, orang soleh, orang solehah, menuduh berbuat zina, lalu tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, apa hukumannya? Fajliduhum samanina jaldah. Maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali jilidan. Ini juga termasuk dosa besar. Kenapa? Karena hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kutiba alaihimul qisasu fil qatla. Allah menetapkan, mewajibkan, mengharuskan, menetapkan hukumannya al-qisas, hukuman qisas pada pembunuhan. Termasuk juga dosa besar karena Allah sudah tetapkan hukumannya di dunia. Mabok-mabokan, ya, terbukti mabok, minum minuman keras ataupun mengkonsumsi sesuatu yang bikin mabok, kata Nabi itu hukumannya 40 kali cambukan. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang seperti ini digolongkan kepada dosa-dosa besar, ya. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya di dunia. Lalu selain itu, dosa-dosa kecil yaitu perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Subhanahu wa taala dan diancam dengan siksa, ya, baik siksa neraka dalam azabun alim, siksa yang sangat pedih, baik siksa yang masukkan dalam neraka, itu kalau tidak ada ketentuan hukumannya di dunia, maka termasuk dosa kecil. Kedua macam dosa ini, para jamaah sekalian, wajib kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah Allah berikan kabar baik kepada kita. Apa? Allah dalam firman-Nya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian tajtanibu, menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan dosa besar, tidak berzina, tidak mabok, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak menuduh orang-orang baik berbuat zina. Nah, itu kata Allah, kalau itu kalian jauhkan, kata Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum. Insya Allah akan kami gugurkan, akan kami ampuni dosa-dosa kecil kalian. Pakai apa nih ampunan dosa-dosa kecilnya? Yaitu pakai perbuatan-perbuatan baik kita. As-sholatu ila sholati kafar lima bainahuma. Satu sholat di antara sholat kedua itu akan menggugurkan dosa. Sholat subuh tadi menggugurkan dosa yang tadi semalam. Nanti sholat zuhur menggugurkan dosa antara subuh dengan zuhur. Begitu juga dari zuhur ke asar, asar kita menggugurkan dosa-dosa antara zuhur dan asar. Itu satu fungsinya, ya. Kemudian al-jumu'atu ilal jumu'ati dari satu Jumat ke Jumat berikutnya juga menggugurkan dosa-dosa kita selama seminggu. Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita sepanjang tahun. Nah, apalagi pergi haji dan pergi umrah. Al-umratu ilal umrati kafan lima bainahuma. Satu umrah
kemudian diiringi dengan umroh berikutnya, itu maka umroh berikutnya adalah menjadi penggugur dosa-dosa kita sebelumnya. Atau ketika kita melaksanakan ibadah umroh, kata Nabi dalam sebuah hadisnya, dia melaksanakan ibadah umroh dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan harta yang halal, maka kata Nabi, dia pulang kayaumin, raja'a kayaumin waladatu ummu. Dia akan pulang dari umroh itu seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, bersih daripada dosa. Artinya tidak ada dosa sama sekali kalau dia melaksanakan ibadah umroh. Nah, maka janjinya kata Nabi, kalau umpamanya orang yang umrah itu kembali ke tanah air, bi ajrin wa ghanimah, ya, dengan pahala dan keuntungan yang banyak. Apa keuntungannya? Keuntungannya selain dapat pahala, dia mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya naudzubillah meninggal di pertengahan jalan, baik meninggal dalam kepergian, meninggal dalam kepulangan, maka kata Nabi, dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh apa jaminannya? Ya, tentunya yang terbaik apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru umrah. Apalagi haji. Ya. Haji itu ada satu momen di mana momen ini kata Nabi tidak ada satu orang pun dari orang yang melaksanakan ibadah haji kecuali mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang melaksanakan ibadah haji tanpa kecuali dia diampuni dosa Allah Subhanahu, baik dosa besar maupun dosa kecil. Sampai-sampai ada hadis, inna min akbarin nasi dzamban man waqafa bi Arafah wa dhanna anna Allah la yaghfiru lahu. Kalau orang yang berhaji itu, dia dijanjikan oleh Allah akan mendapat ampunan tanpa kecuali. Maka kata Nabi, ada masih orang yang sudah berhaji, pergi ke Mekah, ikut wukuf di Arafah, tapi punya dosa. Bahkan dosanya besar. Loh, tadi katanya setiap yang berhaji diampuni dosanya. Ya, betul. Sehingga pulang seperti bayi dilahirkan. Tapi masih ada orang yang pulang haji masih berumur dosa. Apa sebabnya? Nah, alasannya kata Nabi begini. Inna min akbarin nasi dzamban. Sesungguhnya orang yang masih punya dosa, bahkan termasuk dosa besar, artinya dosa yang maksiat yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Man waqafa bi Arafah wa dhanna anna Allah la yaghfiru lahu, yaitu orang yang wukuf di Arafah, melaksanakan puncak ibadah haji, wukuf di Arafah, tapi hatinya masih apa? Masih merasa belum terampuni. Dia merasa, aduh, begitu besar dosa saya. Di umur, umpamanya dia pergi haji umur 60 tahun. Dia merasa tidak ada satupun maksiat, dosa yang besar, yang kecil, dia tidak lakukan. Pokoknya semuanya dia lakukan. Semuanya dia coba. Kemudian dia pergi haji. Karena dia merasa dosanya banyak, dia merasa, ya percumalah saya pergi haji. Percuma juga saya wukuf di Arafah, Allah nggak ampuni, saking besarnya dosa saya. Itu prasangkaan demikian, dugaan demikian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, justru yang menghalangi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bagaimana orang yang berhaji berwukuf itu? Setiap orang yang berhaji, dia punya perasaan, punya keyakinan, punya dugaan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bilang prasangka baik pada Subhanahu wa taala. Apa? Bahwa setelah dia wukuf di Arafah, itu Allah ampuni dosanya. Allah bebaskan semua tuntutan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi sudah dosa-dosa yang meliputi dirinya. Kecuali kalau ada hak sesama manusia. Kenapa? Sebab yang namanya hak manusia itu tidak akan gugur di mata Allah kecuali kalau yang bersangkutan itu merelakan, mengikhlaskan. Maka di sini kita akan sampaikan bahwa orang yang taubat,
orang yang memang betul-betul ikhlas minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengucapkan ya Allah aku taubat. Bukan, ya, belum cukup. Ya. Ya Allah, aku insaf, aku istighfar padamu. Belum cukup hanya sekedar mengucapkan dengan lisan saja. Tapi apa? Tapi harus ada 3 syaratnya dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 3 itu? Pertama, al-iqla'u 'anil ma'siyah. Allati kana mutalabbisan. Pertama yaitu menghentikan atau meninggalkan atau stop. Apa? Stop perbuatan maksiat yang saat ini dia lakukan. Tidak ada lagi yang namanya balik kepada perbuatan tersebut. Umpamanya seorang yang biasa mabok. Ketika dia mau tobat, stop dulu maboknya. Umpamanya orang yang kebiasaan berzina, umpamanya dia stop perbuatan tersebut. Kenapa? Karena dia akan masuk pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, an yandama ala fi'liha min haits innaha ma'siyah. Dia menyesal, ya. Ya Allah, selama ini saya jauh dari Engkau. Ya Allah, selama ini saya ninggalin sholat. Ya Allah, selama ini saya berjudi. Ya Allah, selama ini saya mabuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia menyesal. Penyesalannya itu muncul bukan karena dia mengalami musibah. Bukan karena dia mengalami sakit. Walaupun itu mungkin juga menjadi alasan. Tapi ada ikhlas yang murni, taubat yang murni, taubat yang ikhlas ialah orang yang taubat kepada Allah, nyesalnya karena dia merasa selama ini perbuatan itu maksiat. Selama ini saya jauh dari Allah. Selama ini saya tidak ingat kepada Allah. Walaupun dia nggak ngalamin apa-apa. Sehat badannya, ya, mungkin juga rezekinya lancar, tapi dia sadar, oh, selama ini begitu banyak maksiat saya pada Allah, sangat sayang kepada saya. Misalnya, ya Allah, sekian tahun saya jauh dari Engkau, ya Allah. Penyesalan itu membuka pintu taubat di hadapannya, di hadapan dirinya, dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-azmu ala alla ya'uda ila mithliha abada. Artinya syarat yang ketiga adalah ada tekad bulat. Ada keinginan yang kuat. Ada mungkin kalau kita bilang niat yang tangguh untuk tidak balik lagi kepada perbuatan yang serupa yang saat ini dia tobat. Jadi umpamanya begini. Dia pemabok. Pemabok sadar itu maksiat. Maka menyesal, ya Allah, selama ini apa artinya? Apa untungnya saya mabuk? Enggak ada untungnya apa. Bahkan merusak diri saya. Walaupun dia masih sehat. Satu, dia nyesal. Yang kedua, stop. Ya. Dia berhenti. Tidak lagi mengkonsumsi, tidak lagi membeli, bahkan juga tidak tinggal di lingkungan atau tidak bergaul bersama orang-orang yang biasa mabok. Ditinggalkan semua. Ya. Yang ketiga, ada tekad kuat. Saya nggak akan kembali lagi kepada perbuatan yang sama. Saya tidak akan pernah mau mabok lagi. Apapun godaannya. Ada tekad kuat dalam diri. Kalau itu dia lakukan tiga-tiganya, yang semuanya ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, stop karena Allah, menyesal karena Allah, bertekad tidak balik lagi karena Allah, maka pasti Allah akan ampuni dosanya. Pasti Allah akan terima taubat. Maka orang yang umroh, orang yang haji, nggak mungkin lah kalau memang dia hajinya ikhlas, umrohnya ikhlas, nggak mungkin dia artinya begini, mau haji, nah, udah puas-puasin dulu, nggak mungkin. Dia ketika dia mau haji dengan ikhlas, mau umroh dengan ikhlas, pasti tuh perbuatan-perbuatan maksiat yang selama ini dia kerjakan, dia stop, dia berhenti. Kenapa? Karena dia sudah dipersiapkan oleh Allah
untuk mendapat taubat dari Allah Subhanahu atau mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyaksikannya. Ketika berwukuf di Arafah, ya, ketika haji wukuf di Arafah, ya, itu ada orang-orang yang barangkali dia termasuk orang yang selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ajak mereka untuk merenung, ya, untuk muhasabah, untuk banyak istighfar, itu ada yang sampai pingsan, ada yang menangis, ya, begitu bukan dibuat-buat, ya, tangisannya bisa jadi kalau orang dengerin tangisannya bisa ikut menangis. Kenapa? Karena tangisannya begitu walaupun bukan didramatisir, ya, tapi memang begitulah dia menangis terseduh-seduh, menangis begitu dalam, menunjukkan bahwa penyesalannya terhadap perbuatannya selama ini. Saya yakin, ya, kita yakin ketika menyaksikan orang seperti itu, Masya Allah, bisa jadi sekalipun hanya satu kali dia berhaji, hanya satu kali dia wukuf di Arafah seumur hidupnya, itu ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yubadil sayyi'ati hasanat. Perbuatan buruk yang mungkin pernah dia lakukan itu dihapus oleh hasanat menjadi kebaikan. Artinya menjadi kebaikan, hilang perbuatan buruknya, lalu yang ada hanya hasanat. Kenapa? Karena saking ikhlasnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana kalau seandainya pelaku maksiat ini, pelaku dosa ini ada kaitannya dengan manusia, dengan hak manusia? Sebagai contoh saja, ya kalau dia mabuk tidak ada kaitan dengan manusia, dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang mencuri, ada orang yang menipu, ada orang yang menyakiti orang lain, berarti kan ada kaitannya dengan manusia. Kalau memang dia menyadari dirinya mencuri, menyadari dirinya menipu, menyadari dirinya mengambil hak orang lain, maka kata para ulama, Allah belum akan mengampuni menerima taubatnya kalau dia belum bebas dari tuntutan manusia. Ya Allah, berat sekali ini. Ini lebih berat ini daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak Allah itu kita hanya istilahnya begini. Kita nggak sholat, jarang sholat. Maka kita minta, ya Allah ampuni sholat, ampuni dosa saya meninggalkan sholat. Lalu kita ganti sholat itu, kita kalau sholat selesai sudah, terbayar sudah. Ampunan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ya Allah, saya sering mabuk ya Allah, ampuni kesalahan saya ya Allah. Allah ampuni. Tapi kalau ada kaitannya dengan hak manusia, ini berat sekali. Namanya ada orang yang mencuri, orang mengambil hak orang lain, ada orang yang menyakiti orang lain. Nah ini yang perlu kita kita sadari benar. Ya. Yang Nabi pun akan merasa khawatir, ya. Merasa khawatir kalau ada di antara umatnya itu yang hari kiamat nanti banyak tuntutan. Sehingga Nabi pernah menyampaikan begini. Atadruna manil muflis. Hai sahabat-sahabatku. Tahukah kalian siapa orang yang disebut bangkrut? Ada orang bangkrut. Atau sahabat, bangkrut itu orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, bahkan yang ada utang. Seorang pedagang dikatakan bangkrut ketika dia dagangnya habis. Barangnya habis, modalnya habis, yang ada hanya utang. Bangkrut itu. Wah, itu bangkrut di dunia, kata Nabi. Ya. Kata Nabi, itu bangkrut di dunia. Tapi ada orang bangkrut di hari kiamat. Nauzubillah. Apa ya Rasul bangkrut hari kiamat? Al-muflisu min ummati.
Man ata yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa hajjin wa siyamin wa ata faqad syatama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa qatala hadza fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi hatta faniyat hasanatuhu thumma akhadha sahibuhu summa akhadallahu min sayyiati sahibi faturiha alaihi summa turiha finnar au kama qala rasul. Yang intinya begini kurang lebih. Kata Nabi, ada orang yang bangkrut pada hari kiamat dari umatku. Aku sedih, jangan sampai ini terjadi. Yang bagaimana ya Rasul yang bangkrut pada hari kiamat? Ada orang yang di dunia itu dia sholat, dia puasa, dia berhaji, dia berzakat, semua rukun Islam dia lakukan. Hanya saja ketika di dunia tangannya mencuri, ya, tangannya memukul orang, lisannya riba, lisannya mencela orang, lisannya ngatain orang, lisannya menyinggung orang. Sehingga apa? Nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu yang Maha Adil, semuanya datang orang-orang yang pernah dia sakiti, yang pernah diambil haknya itu datang di hadapan Allah Subhanahu. Ya Allah, ini fulan waktu saya di dunia dahulu mengambil hak saya. Tanpa mampu saya membela diri. Tanpa mampu saya mengambil hak ulang, hak saya. Mungkin diambil hartanya, disakiti badannya, nggak mampu dia melawan. Ya Allah, berikan saya tambahan pahala dari kezaliman yang dia pernah lakukan. Lalu Allah penuhi permintaannya. Kenapa? Karena memang itu haknya. Allah kasih, Allah ambil kebaikan pelakunya dan Allah berikan kepada penuntutnya. Nah, satu, selesai. Satu tuntutan. Apakah sudah selesai tuntutan? Enggak. Biasanya orang kalau di dunia itu hidupnya sebagai penipu, bukan satu orang yang dia tipu. Kalau di dunia itu orang yang usil tangannya, enggak satu orang yang dia sakiti dengan tangan. Kalau di dunia itu orang yang comel mulutnya, usil mulutnya, mudah mencela, mudah menghina, mudah mencaci maki orang, tidak satu orang yang dia sakiti dengan lisan. Banyak. Maka datang orang kedua, minta yang sama, ya Allah, ini fulan dulu menyakiti saya tanpa bisa saya membela. Ini fulan mengambil hak saya. Diambil pahala si fulan ini pelakunya diberikan kepada yang menentukan. Pergi yang menentukan. Selesai? Belum. Kebaikan si fulan ini, sholatnya sudah, pahala sholat sudah habis, pahala zakat sudah habis, pahala haji sudah habis, tapi masih ada orang-orang yang butuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada saya keadilanmu. Saya minta dari fulan ini pahala buat saya. Kenapa? Karena di dunia saya nggak pernah bisa membela diri atas perbuatan. Udah nggak ada pahalanya. Bagaimana keadilan Allah Subhanahu berlaku? Allah ambil dosa si penuntut itu. Kalau dia punya dosa, Allah ambil dosa yang menuntut itu. Nah, diambil dosanya, lalu ditimpakan kepada pelaku kezaliman di dunia. Orang kedua begitu diambil dosanya ditimpakan. Sudah banyak dosa, sudah habis pahalanya, yang ada hanya dosanya saja. Tempatnya di mana kalau nggak punya kebaikan, yang ada hanya dosa. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kata Allah, ringan saja, sedikit saja pahalanya dan banyak dosanya dimasukkan ke dalam hawiyah, apalagi nggak punya pahala sama sekali, yang ada dosa. Di mana? Tsumma turiha finnar, kata Nabi, orang begitu masuknya ke dalam api neraka waliyadzubillah. Jemaah yang dirahmati Allah, maka jangan sampai terjadi sama diri kita menjadi orang yang bangkrut. Bagaimana caranya?
Pertobatan menuntut kita untuk meminta kerelaan orang-orang yang pernah kita sakiti. Untuk membebaskan diri kita daripada tuntutan-tuntutan harta. Sebagai contoh umpamanya, ada orang yang pernah kita ambil haknya. Ada orang yang pernah kita tipu. Ya, kita datangin dia. Kita temuin dia. Pak, Bu, maaf, ini saya mengakui dulu hak ibu saya ambil. Hak bapak saya ambil. Ini saya kembalikan hak ibu. Mohon maaf sekali. Saya sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan. Andainya orang yang diambil haknya nggak ada, sudah meninggal dunia. Ada ahli warisnya. Seandainya ahli warisnya nggak ditemukan, maka dia tahu nih, ini hak orang. Maka dia sedekahkan kalau memang itu hak orang. Dia keluarkan, dia lepaskan semua, bebaskan dari dirinya. Ini hak orang, ini punya orang, keluarkan. Dengan cara apa? Dengan cara sedekah. Pokoknya dia salurkan semua kepada kebaikan. Dengan niat apa? Pahala sedekah ini buat si Fulan, ahli waris si Fulan yang pernah saya ambil haknya. Jadi miskin dong. Ya, namanya tobat. Harus mengambil resiko. Ya. Harus menanggung resiko. Bagaimana kalau hak itu bukan bentuk harta? Namanya riba, memfitnah, dan sebagainya. Kalau memang saya dapatkan, kalau memang dia mengribah, ribah ini yang dia sampaikan ribah ini belum sampai ke telinga orang yang diribah, masih mungkin lingkupnya kecil, maka dia harus bersihkan ribah tersebut, omongan-omongan jahat tersebut dengan cara dia memuji atau dengan cara dia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dia ribah. Supaya apa? Supaya tertutupi kejelekan-kejelekan yang pernah dia sebarkan. Jadi kalau kepada seorang dia ceritakan kejelekan, ya kepada seorang itulah dia harus tutupi ribahnya dengan cara apa? Dengan cara menceritakan kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau dia belum tahu, ya. Tapi kalau sudah diketahui oleh orang yang bersangkutan, ribah kita menggibah si A, lalu dia sudah tahu apa yang kita sebarkan tentang dirinya, kejelekan dirinya, maka kita datang kepadanya, kita sampaikan terus terang, kita mohonkan maaf, resiko apapun yang akan terjadi, karena ini pertobatan. Oh Ustaz, dia kan benar itu saya ceritakan kejelekannya. Memang benar dia melakukan. Iya, itulah riba. Menceritakan kejelekan orang walaupun benar. Itu namanya riba. Kalau menceritakan kejelekan orang yang dia tidak melakukannya, itu fitnah. Namanya lebih besar lagi dosa yang waliyat. Ini cara-cara kita bertobat kepada Allah kalau ada kaitannya dengan manusia. Seandainya, nah ini kemungkinan yang ketiga, seandainya tidak kita temukan orang yang pernah kita sakiti, mau minta maaf, atau tidak bisa kita lakukan apapun, mau minta keikhlasan dirinya, ada satu cara lah yang Allah berikan kesempatan kepada. Bagaimana? Kita banyak-banyak mintain ampun buat orang yang kita sakitin, yang kita ambil haknya, yang kita nodai nama baiknya. Caranya bagaimana? Ya Allah, ampuni si fulan, ya Allah, ampuni si fulan, ya Allah. Sehingga nanti ketika di akhirat, dia ini kan di akhirat itu orang pengennya cari pahala supaya bersih dari dosa. Ketika dia di akhirat, lalu dia menuntut, Allah katakan, loh, kamu mau minta apa lagi? Saya minta pahala dari dia biar masuk surga. Sudah, kamu itu sudah dimintakan ampun oleh si fulan yang nyakitin kamu di dunia. Nah, kamu sudah tidak punya dosa, yang ada pahala, masuk ke dalam surga. Masya Allah, ya. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara diampuni orang-orang tersebut. Bahkan bisa yang waktu di dunia itu berbuat kezaliman, berbuat kesalahan,
tapi dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kan Allah terima. Ketika ikhlas taubatnya, Allah terima taubatnya. Ketika diterima taubatnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang, Allah cinta kepada siapa? Kepada orang yang taubat. Maka selain orang yang dimintakan ampun tadi, karena di dunia dia disakiti, dan Allah masukkan ke dalam surga, ini juga pelaku kezaliman di dunia. Karena dia taubat, taubatan nasuha, semua persyaratan taubat terpenuhi, sehingga Allah terima taubatnya, maka kan berarti nggak ada dosa. Allah sudah ampuni dosanya. Orang yang nggak punya dosa, tempatnya di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuklah dia ke dalam surganya Allah bersama yang dulu orang disakiti. Dalam sebuah hadis juga Nabi pernah bersabda begini. Ini saya jelaskan artinya saja dalam bab taubat juga nih. Dalam kitab Rasul. Ada dua orang di dunia. Dua orang ini saling membunuh. Saling membunuh dua-duanya. Sebetulnya kan kalau hukum membunuh itu kan barang siapa man qatala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Orang yang sengaja membunuh orang lain, apalagi orang beriman, maka balasannya neraka jahanam. Naudzubillah. Tapi ada yang kata Nabi, dua-duanya nih mau membunuh, bahkan terjadi pembunuhan, tapi dua-duanya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kayak apa tuh? Dia membunuh, tapi masuk surga juga. Nah, begini. Tapi ini bukan berarti kita aduh, kalau gitu kita ya bukan caranya. Begini ceritanya. Dua pasukan Muslim, pasukan kafir. Ketika perang, kan dua-duanya ingin apa nih? Ingin saling membunuh nih dalam medan perang. Ya, dalam medan perang ingin membunuh. Yang Muslim ingin membunuh kafir supaya dapat pahala, menumpaskan kekufuran. Yang kafir ingin membunuh orang Muslim karena dianggap musuhnya. Terjadilah baku hantam, tetapi naas ya, bagi si Muslim, sehingga terbunuh dia Muslim ini, terbunuh oleh kafir. Ini hukumnya apa nih? Dia terbunuh di medan perang yang Muslim, mati syahid. Mati syahid apanya? Mati syahid itu balasannya surga. Masuk surga dia. Ya, masuk surga dia. Nah, si pelaku membunuh ini, yang dulu ketika dia membunuh dalam keadaan kafir, dia masuk Islam. Masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia, maka kata Nabi, al-Islamu yajubu ma qabla. Agama Islam, masuk Islam seseorang itu memutuskan, menghilangkan dosa-dosa sebelum habis dosa-dosanya. Termasuk dosa dia membunuh orang Islam di medan perang, diampuni oleh Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masuk Islamnya. Lalu di dalam Islam, dia taat kepada Allah, dia lakukan semua kewajiban-kewajiban Allah, dia jauhkan larang-larangannya, atau bahkan dia mungkin ikut berjuang di medan perang, mati syahid lagi. Sehingga dua orang ini yang tadinya saling membunuh, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Karena pintu taubat yang Allah bukakan buat mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, ya, soal taubat ini banyak sekali kisah-kisah yang Nabi sampaikan tentang umat terdahulu. Mungkin kita pernah dengar ya. Ada orang yang membunuh 100 orang. Saking banyak itu, seolah-olah nggak ada kebaikan dalam dirinya. Umur manusia berapa sih? Umur manusia anggaplah 70 tahun sebanyak 80 tahun. Tapi membunuhnya 100 orang. Berarti dia melakukan pembunuhan bisa jadi ada setahun 2 orang dia bunuh. Alhamdulillah. Ini boleh kita katakan manusia berdarah apa? Berdarah bukan hanya darah dingin, darah beku, ya. Saking apanya? Umur 70 tahun, umur 80 tahun tapi membunuh 100 orang, berarti dalam setahun ada yang dia lakukan pembunuh 2 kali. Alhamdulillah.
tapi karena taubatnya ikhlas lillahi ta'ala. Belum sempat melakukan kebaikan, tapi Allah karena taubatnya ikhlas kepada Allah, maka Allah berikan rahmat kepadanya dan Allah ampuni dosa. Namun bukan berarti kita kelapa muda kupas-kupasin. Setelah tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, setelah tua tinggal bongkoknya. Jangan ya. Jangan begitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Justru ketika Allah masih berikan kesempatan kepada kita hidup sehat, justru kita lakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar Allah terima tobat kita dan bisa punya kesempatan melakukan kebaikan-kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini sudah terlalu banyak sepanjang saya bicara ini, barangkali diberikan kesempatan buat jamaah untuk bicara, untuk mungkin dialog atau bertanya, silahkan. Baik, terima kasih banyak Kiai Haji Ahmad Kossasi MA yang telah memberikan materi yang luar biasa. Saya sangat menjadi kontemplasi diri pribadi terkait dengan at-taubah ini. Silakan bagi para jamaah yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, dipersilahkan. Boleh dengan mengangkat tangan, raise hand. Raise hand-nya pakai ini ya, pakai emoji saja. Atau bagi yang tidak ingin bertanya langsung, boleh mencantumkan pertanyaan di kolom komentar. Atau japri panitia juga silahkan. Nah, ada pertanyaan yang masuk, Kiai, mohon izin. Apakah ada tanda-tanda bahwa pertaubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin tanda lahiriah ya, artinya yang bisa terlihat langsung gitu ya, sehingga kita juga bisa menyadari apakah taubat kita diterima atau tidak. Ada tidak, Kiai? Mohon izin. Iya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa innal abda la yuhramur rizqa bidzambin asabah. Seorang hamba itu terhalang rizkinya karena dosa yang dia lakukan. Nah, rizki ini bukan hanya materi, bukan hanya uang, bukan hanya harta, bukan hanya kesempatan dan peluang untuk mendapatkan rizki Allah, mendapatkan harta di dunia. Bukan hanya itu. Tapi juga rizki bisa jadi kesehatan, bisa jadi ketenangan batin, termasuk juga keringanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rizki. Bahkan itu rizki yang sangat besar, karena seorang yang ringan melaksanakan ibadah itu artinya setiap langkahnya dinaungi, disirami rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, rizki sangat besar. Nah, apakah ada tanda-tanda ketika orang bertaubat itu diterima taubatnya? Ya, kita bandingkan saja. Kalau selama ini ketika dia banyak maksiat, ketika dia banyak melakukan dosa, ketika jadi Allah, buat ibadah itu berat. Untuk mendapatkan peluang meraih harta, meraih kesempatan baik, itu susah dia dapatkan. Ya. Tapi begitu dia melakukan pertobatan, taubatan nasuha, dia banyak istighfar kepada Allah, kemudian kewajiban-kewajiban yang selama ini dia tinggalkan, dia ganti, puasa dia ganti, sholat dia qadha, mungkin juga kalau dia wajib zakat, zakatnya dia ganti, yang selama ini dia nggak berzakat, dia keluarkan zakatnya, itu artinya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan sendiri, ya Allah, hati ini jadi tenang, batin ini jadi nyaman, ya. Ibadahku jadi ringan, bahkan kesempatan buat mendapatkan dunia Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Seolah-olah semua kebaikan terbuka di depan matanya. Istilahnya mau apa saja terlaksana. Mau ingin itu terlaksana. Nah, ini bisa jadi sebagai bukti dia telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi bukan berarti jangan begini. Jangan merasa, Pak, dia itu saya tahu banget, Pak. Mabok, ya, main perempuan, ya, mungkin juga judi. Tapi kok rezekinya gampang? Belum tentu itu membahagiakan dirinya. Belum tentu dia itu disayang Allah, bukan. Tapi itu udah ada namanya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, istidraj. Apa istidraj? Diulur-ulur oleh Allah. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemaksiatannya. Kebaikan tidak ada kebaikan sama sekali. Justru itu nanti pada saat dia sudah hampir setiba ajalnya, baru ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya. Selama disadarkan dirinya mau tobat, sudah tidak sempat lagi. Kan jadi jadi kejelekan, keburukan buat itu namanya istidraj. Naudzubillah min dzalik. Maka kita yang disadarkan oleh Allah untuk taubat, maka itu berarti satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita sebelum meninggal dunia, sebelum menghadap Allah dengan melalui kematian, kita sudah bisa menambah pahala, menambah kebaikan, menjauhkan dosa, membersihkan dosa-dosa kita, sehingga kita merasakan batin kita tenang. Ya Allah, selama ini batin saya enak sekali. Badan juga jadi sehat, ya. Ibadah juga menjadi ringan. Dia ketika mau bangun malam ringan, ketika dia mau puasa ringan, ketika dia mau melakukan 5 waktu, bahkan ketika dia mau berhaji atau berumrah, semuanya serba ringan. Nah, itu di antara tanda-tanda orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan bagi sahabat kalian, para jamaah yang ingin bertanya langsung dengan Kiai Haji Ahmad Kosasi agar bisa membuka kameranya atau membuka mikrofonnya, silakan. Kami persilakan. Ada? Oke. Cukup? Baik. Baik para jamaah sekalian, alhamdulillah sudah 1 jam. Oh, ada nih Bapak Lukmanul Hakim. Apakah mohon maaf di kolom komentar sebentar Pak Lukman. Chatnya saya buka dulu. Mohon izin Kiai, assalamualaikum. Izin bertanya, apakah setelah sholat taubat kita lupa melakukan dosa kembali dan kita sholat taubat lagi dan seterusnya? Pertanyaannya, apakah sholat taubat yang terakhir diterima Allah? Nah, ini ketika ada yang sudah melakukan perbuatan dosa, kemudian bertobat, melakukan lagi, dan sholat taubat lagi. Gimana, Kiai? Ya, memang yang namanya manusia itu mudah khilaf, ya. Mudah terjadi kesalahan pada dirinya. Tapi juga sangat mudah Allah membukakan pintu taubat di hadapannya. Jadi begini, seandainya ada orang melakukan satu dosa, lalu dia taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, diterima taubatnya, diterima ampunan, bersih dari dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosanya itu seperti orang yang tidak punya dosa, bersih. Lalu 1 bulan, 1 tahun kemudian tergelincir lagi. Sadar, taubat lagi, Pak, diterima lagi taubat. Begitu seterusnya. Sehingga begini. Orang yang terbaik di mata Allah itu bukan orang yang tidak pernah tergelincir. Orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak pernah khilaf. Tapi orang yang terbaik di mata Allah adalah orang yang ketika khilaf, ketika tergelincir, sadar, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang bertakwa, ini ayat takwa, ialah orang yang ketika dia melakukan perbuatan salah, menganiaya dirinya,
melakukan maksiat, lalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung istighfar. Maka beruntung sekali kita sebagai umat Nabi Muhammad itu punya sholat 5 waktu. Kenapa? Sebab begini, bisa jadi antara satu sholat kepada sholat berikutnya itu ada dosa yang terjadi pada dirinya. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Loh, ketika seorang berwudu, kemudian melakukan sholat, pastilah dia ada ingat, ya Allah, tadi ada dosa yang saya lakukan. Istighfar, astagfirullahaladzim. Tuh, zohor. Habis zohor, mungkin ada lagi dosa. Lalu dia sholat asar. Ya Allah, tadi ada dosa yang saya lakukan. Astagfirullahaladzim. Dibersihkan lagi oleh Subhanahu wa ta'ala. Dari asar ke maghrib, ada lagi dosa yang dilakukan. Dari maghrib ke isya, walaupun waktu cuma 1 jam seperempat, masih sempat juga bikin dosa. Tapi ketika isya dia sholat. Ya Allah, ampuni dosa saya. Maka kata Nabi, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, bagaikan orang yang mandi sehari semalam 5 kali. Ketika dia mandi dengan baik, gosok-gosokan, pakai sabun, maka apa? Maka dia itu pastilah mandinya pasti bersih. Ya kan? Dari mandi 5 kali pasti bersih. Begitu juga kata Nabi, orang yang sholat 5 waktu sehari semalam, itu pasti bersih dari dosa. Jadi saya ingin sampaikan di sini, bahwa begini, sebetulnya sholat taubat itu disyariatkan bagi orang yang melakukan dosa besar. Maaf ya, umpamanya dia mabok. Atau bahkan mungkin dia berzina, lalu sadar. Dia sholat taubat kepada Allah 2 rakaat, dan banyak istighfar, itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk dosa-dosa kecil, ya umpamanya dosa kecil itu usil sama orang, kadang dia mungkin nyentil, mungkin dia jubit, ya, mungkin dia apalah gitu. Atau umpamanya dia ya yang namanya dosa kecil, maaf ya, dia memandang matanya memandang yang diharamkan oleh Allah, itu intajtanibu kabirmatun haunakam dan sayyidatikum. Kalau kalian menjauhkan dosa besar, yang dosa kecil terampuni. Pakai apa terampuni tadi? Pakai sholat, pakai puasa, pakai sedekah. Intubdus shadaqat fa ni'ma hiya wa intukhfatu wa nukafir an bisayyi'atikum. Dan juga dengan sedekah kalian, kami gugurkan dosa-dosa kalian yang kecil-kecil. Jadi peluang buat terampuni itu banyak sekali dengan amal-amal soleh kita. Ya. Maka ya selama kita masih setia menjalankan 5 waktu, selama kita menjalankan Ramadan, selama kita masih terus membiasakan sedekah, insya Allah semua itu sebagai wasilah, sebagai cara di mana kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya ampunan, tapi juga dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, barangkali cukup. Alhamdulillah kita telah melaksanakan, sama-sama mengikuti kajian yang membahas kitab terkait dengan taubat. Ya, alhamdulillah kita nanti akan sambung kembali di 2 pekan lagi, para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Jangan lupa kegiatan kita setiap Sabtu pukul 5.30 sampai dengan 6.30. Insya Allah nanti kami akan mengabarkan kegiatan-kegiatan yang lain di dalam grup para jamaah. Baik, kita cukupkan kegiatan kita di pagi hari ini. Kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Ahmad Kosasi MA yang telah berkenan memberikan motivasi ibadah di pagi hari ini. Kemudian ada Pak Haji Unang, alhamdulillah sudah hadir juga. Terima kasih Pak. Kiai Soleh juga sudah ada, alhamdulillah. Makasih banyak. Serta para jamaah-jamaah Dakut Travel yang baik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ini. Baik, kami cukupkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Mas Hakam. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai Mas Hakam. Assalamualaikum.